Maka itu jangan sampai kita salah menyimpankan sesuatu di memori. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oke? Nah, saudara, datang seorang anak muda, anak laki ini kepada saya. Karena saya gembalanya. Dia panggil saya, Koden, saya itu mau menikah. Setahu saya dia itu belum punya pacar. Loh, kamu tuh mau nikah dengan siapa? Tapi saya ini takut kalau nikah saya bunuh istri saya. Loh, lebih bingung lagi saya ini. Pacar aja belum punya, kamu takut bunuh istrimu. Kenapa? Coba kamu ceritakan. Saudara, kisah itu menarik sekali. Terus dia cerita. Saya itu masih kecil, sering lihat papa mama berkelahi. Sampai pada suatu hari mereka ambil pisau, gunting, bukan pisau, gunting. Dan waktu mau ditusukkan menghindar. Dan gunting itu nancap di kusen, pintu kusen kamar papa mama. Jadi kalau tiap kali saya masuk ke kamar papa mama, saya itu ingin pegang, tapi saya belum sampai. Loh, kamu umur berapa? Dia bilang, saya nggak tahu. Wah, menarik sekali kisah ini. Nah, puji Tuhan, saya sudah punya teori itu dari Romo Yohanes itu. Ternyata rumah mereka belum pindah. Terus saya bilang, mau tidak mau saya harus ketemu papa mama. Jangan, nanti mereka malu dan marah. Karena mereka, saya percaya mereka nggak tahu kalau saya masih ingat itu. Saya bilang, nggak mungkin akan sembuh kamu kalau nggak dibawa balik ke tempat itu. Saya bujuk, saya rayu, akhirnya bisa. Saya datang ke rumahnya. Pelan-pelan saya bicara, papanya nggak ada. Saya bilang, tante, saya minta maaf kalau harus membongkar kejadian masa lalu. Tapi ini penting untuk masa depan anak tante. Pelan-pelan saya ngomong, akhirnya ngerti. Ketika saya sebut masa itu, saya lihat wajahnya berubah. Saya ngomong lagi pelan-pelan dengan hikmat Tuhan. Terus saya minta, boleh nggak tante sekarang anak ini tunjukkan bekas gunting ini? Dia cuma mengangguk. Lalu kami bertiga menuju ke dalam. Saudara, ketika anak itu berpegang, dan saya lihat ada bekas luka di kayu itu. Ketika anak ini sentuh kusen itu, ini si ibu menangis menjerit. Dia tutup wajahnya dengan dua tangannya, terduduk di lantai. Saya ajak anak ini duduk, ayo kita duduk. Saya duduk bertiga. Saya pegang pundak ibu itu sambil saya doakan. Saudara, kalau ada orang nangis, biarkan. Supaya dia lega sekali. Itu baik sekali. Setelah agak reda, saya bilang, tante bisa nggak minta maaf pada anak ini atas kejadian itu? Dia minta maaf. Anak itu saya suruh maafkan mamanya. Lalu saya doakan mereka berdua, minta darah Yesus menghapus memori yang ada di benak anak itu. Sehingga dia takut. Karena dia takut kalau emosi dengan istri, dia bisa bunuh. Karena ini lihat peristiwa itu. Cukup lama sampai selesai semuanya. Lalu kami keluar ke ruang tamu lagi, minuman disuguhkan. Saya masih ingat betul itu. Nah, sambil minum saya itu cuma tanya, tante ingat nggak anak ini umur berapa waktu kejadian itu? Saya bilang, saya nggak ingat. Tapi setahu saya dia belum punya adik. Nah, saya pegang kata itu. Oh, kalau begitu umur berapa dia punya adik? Umur 3 tahun lebih. Hampir 4 tahun dia punya adik. Nah, saya hitung 3,5 saja. 3,5 baru punya adik. Saya kurangi 9 bulan. Kira-kira saja. Catat, 2 tahun lebih umurnya. Melihat peristiwa itu, direkam sampai dewasa. Bayangkan. Maka itu betapa uniknya manusia itu. Katakan amin. Karena memori kita merekam semuanya. Maka itu kenapa saya senang pelayanan ke penjara. Saya ingin neliti kehidupan mereka masa lalu itu kenapa. Ayo mulai hari ini semua kita merenung. Minta Roh Kudus menunjukkan apa yang perlu dia bongkar. Amin. Supaya 4 hal itu Tuhan selesaikan semua. Nanti baru akan timbul kemuliaan yang luar biasa. Semua kita, umur berapapun kita, sebaik apapun keluarga kita, pasti ada hal dahulu dan zaman purbakala yang kita harus selidiki. Kita tolong anak-anak kita perhatikan mulai hari ini. Ayat yang terakhir, saudara, waktu itu saya tanya,
Kepada papa, saya masih ingat saudara, waktu saya umur 9 tahun, pernah punya trauma yang sulit saya hapuskan. Sampai hampir tiap malam saya tuh punya mimpi buruk. Umur 9 tahun saya tuh melihat pembunuhan yang luar biasa. Umur 9 tahun saya lihat ratusan mayat yang sudah busuk, tanpa kepala, tanpa tangan, perut dibelah. Umur 9 tahun, bisa bayangkan. Nah, waktu saya dapat pelajaran dari Roh Kudus, saya bilang, Tuhan, bagaimana bisa menghapus itu? Saya bisa cerita detail kejadian-kejadian itu. Ternyata dengan hikmat Tuhan, Roh Kudus mengajarkan gampang sekali. Ilustrasi itu sangat penting, saudara, untuk mengerti firman ini. Waktu saya lagi tanya seperti itu kepada Papa di surga, dia jawabnya sederhana. Waktu itu belum ada CD, tapi masih pakai kaset. Dia bilang, Daniel, kalau kamu, apalagi zaman itu, tahun 70-an, saudara, kaset itu mahalnya luar biasa. Saya masih ingat dulu sesama kami teman-teman sekolah SMP, SMA lah. Itu kalau punya kaset sudah lama, karena nggak bisa beli, itu dihapus, direkam lagu yang lain lagi. Wow, itu kus-kus lagi hebat-hebatnya waktu itu, saudara. Lagu Kristen itu baru Peti Bersaudara. Itu tahun 70-an itu. Wah, jadi kami saling merekam habis sampai rusak kaset itu, karena direkam bolak-balik. Nah, begini Roh Kudus jawab. Kalau kamu punya kaset dan kamu nggak suka isinya, kamu apain? Masa dicuci? Masa dihapus pakai menghapus? Tidak. Ya saya coba masukkan lagi ke tape recordernya, cari tombol warna merah, tekan itu. Saudara, di situ ternyata arti kata lahir baru, masuk kembali ke rahim Roh Kudus, dihapus, diulang lagi rekaman itu. Saya kaget sekali. Tombol warna merah itu darah Yesus. Nah, saya praktekkan itu. Saya minta Tuhan hapuskan kengerian saya lihat pembunuhan itu. Nah, yang luar biasa, langsung selesai. Saya nggak pernah terganggu waktu saya tidur. Aneh, saya bisa cerita kejadian itu seperti sekarang ini, tapi nggak punya efek, nggak punya impact apa-apa ke hidup saya. Nah, itu bedanya kuasa darah Yesus. Maka itu penting sekali kita percaya kuasa darah anak domba itu, yang sanggup menyucikan kita dari semua dosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, itu yang kita mau baca. Kata yang terakhir, inilah Bapa kita di surga. Tidak ada Tuhan lain di dunia yang bisa menghapus dosa seperti Bapa kita di surga. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan dua kata kerja, mengampuni dan menyucikan. Saudara, iblis hanya bisa menutupi dosa. Tahu kata menutupi? Kalau ditutupi masih ada tidak? Masih. Bisa dibuka lagi kapan-kapan. Tapi kalau Bapa kita, dia menyucikan. Enggak cuma mengampuni, tapi dia melupakan, membuang. Dan ini yang dia buat atas kita. Maka itu ayo kita belajar ngampuni orang. Maaf, kembali dengan saya lagi. Sampai satu hari itu ada orang yang berkata, kamu tuh heran sekali, begitu gampang ngampuni kesalahan orang dan begitu gampang melupakan kesalahan orang. Ayo saudara kita berbuat seperti itu. Saya berkata, karena saya tahu firman ini. Papa saya melupakan dosa saya, dia mengampuni setelah saya mengaku. Kenapa saya harus ingat salah orang lain? Orang berkata, oh, kalau kamu gitu gampang ditipu orang lain lagi. Saya bilang, terserah kalau ada mau nipu. Yang penting kita harus mengampuni orang itu dan menyucikan, melupakan dosa. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Maka itu jangan sampai kita salah menyimpankan sesuatu di memori. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oke? Nah, saudara, datang seorang anak muda, anak laki ini kepada saya. Karena saya gembalanya. Dia mengenai saya,